Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Aziza Hamidah dari kelas IE 0402 dengan nomor NIM 11042100051. Di sini saya akan menerangkan kembali soal UTS Fisika Dasar. Untuk soal yang pertama, pada kontes robot Indonesia, tim dari IT Telkom Surabaya mendapatkan tantangan untuk merancang robot yang bisa melempar bola basket. Tantangannya adalah bisa memasukkan bola ke ring basket dari jarak 5 meter. Bila tinggi ring basket adalah 3,5 meter dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Gambarkan ilustrasi kasus tersebut. B. Tinggi robot, ketinggian loncatan robot, ketinggian bola ketika dilempar, kecepatan lemparan dan sudut lemparan agar bola tepat masuk ke ring. C. Waktu yang dibutuhkan bola sejak dilempar sampai masuk ke ring. Untuk gambar ilustrasinya sendiri seperti yang nampak. Lalu untuk yang B, untuk tinggi robot dianggap 1 meter, untuk loncatan dianggap 5 cm. Ketinggian bola ketika dilempar dituliskan sebagai Y0, yaitu hubungan dari tinggi robot plus loncatan robot, yaitu 1,5 meter. Untuk sudut tetanya dianggap 37 derajat. Maka yang ditanya tinggal V0 dan T-nya. Maka langkah pertama yaitu mencari persamaan 1, yaitu X sama dengan VOX kali T. X-nya sama dengan 5 meter, sama dengan VO kali cos 37. 5 sama dengan 0,8 VO kali T. T-nya sama dengan 5/0,8 VO. Persamaan 1 sudah ditemukan, lalu dilanjut mencari persamaan 2. Untuk persamaan 2, delta Y sama dengan Y. Untuk delta Y-nya, pengurangan dari 3,5 dikurangi 1,5 yaitu 2. Y sama dengan V0Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Y sama dengan 2 sama dengan V0 kali sin theta kali T dikurangi setengah kali 10 kali T kuadrat. 2 sama dengan 0,6 V0 kali T dikurangi 5T kuadrat. Lalu disubstitusikan 2 kali 0,6 V0 kali 5/0,8 V0 dikurangi 5 kali 5/8 V0 kuadrat. V0-nya saling menghabiskan, lalu 2 sama dengan 0,6 dibagi 0,8 masing-masing dibagi 0,2 sama dengan 3/4 kali 5 min 5 kali 25 bagi 0,64 V0 kuadrat. Lalu 2 sama dengan 3/4 kali 5 min 125 dibagi 0,64 V0 kuadrat. Lalu dipindah ruas menjadi 125/0,64 V0 kuadrat sama dengan 15/4 min 2. Lalu 2 tadi disamakan penyebutnya menjadi 125/0,64 V0 kuadrat sama dengan 15/4 min 8/4. 125 min 0,64 V0 kuadrat sama dengan 7/4. 125. Lalu V0-nya dipindah ruas. Untuk 7/4-nya dibagi lalu dibalik agar bisa dikali menjadi 125 kali 4 bagi 0,64 kali 7. V0 kuadrat sama dengan 500 dibagi 4,48. V0 kuadrat sama dengan 111,6071. V0 akar 111,6071. Maka hasilnya mendekati 10,564 meter per sekon. Untuk yang C, mencari waktu yang dibutuhkan bola sejak dilempar didapat dari persamaan 1, yaitu T sama dengan 5/0,8 VO. Sama dengan 5/0,8, VO-nya sudah diketahui 10,56 sama dengan 5
per 8,44. Hasilnya 0,592 second. Untuk soal kedua, seorang mahasiswa IT Telkom Surabaya mempunyai hobi bermain ski. Ketika liburan, dia pun bermain ski dengan meluncur dari keadaan diam di bukit salju yang memiliki ketinggian 100 meter, kemiringan 37 derajat, koefisien gesek statis 0,2, dan koefisien gesek kinetis 0,1. Setelah menuruni bukit, dia pun meluncur di bidang es mendatar yang licin sempurna, di mana besar kecepatannya tidak berubah saat transisi dari bukit salju ke bidang es yang mendatar. Untuk bisa berhenti, dia pun menabrakkan badannya pada alat pengaman karet yang telah disiapkan dengan menggunakan sistem pegas yang memiliki besar gaya sebesar F sama dengan 2000 X Newton. Bila berat mahasiswa tersebut 600 Newton dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Gambarkan ilustrasi kasus tersebut beserta diagram gayanya pada masing-masing lokasi. B. Kecepatan mahasiswa tersebut saat meluncur di bidang datar. C. Panjang penekanan yang terjadi pada alat pengaman karet ketika mahasiswa tersebut berhenti. Untuk titik awal, pada mahasiswa terjadi gaya normal, lalu karena bergerak maka terjadi gaya kinetis untuk ketinggiannya 100 meter, berat ke bawah, beratnya dibagi dua, W sin theta dan W cos theta. Lalu di bidang datar, karena licin sempurna maka tidak ada gaya gesek, maka yang terjadi hanya gaya berat dan gaya normal. Untuk gaya pegasnya terjadi gaya berat dan normal, lalu gaya dari gaya pegas tersebut dengan arah yang berlawanan. Untuk B, kecepatan mahasiswa saat meluncur di bidang datar menggunakan pendekatan usaha dan energi. Maka sigma W sama dengan delta EK, sigma W gravitasi dikurangi W gesek sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. MGH minus dikurangi FK kali S sama dengan setengah MV kuadrat. Maaf, maksud saya setengah MV2. Karena panjang lintasannya belum diketahui, maka dicari terlebih dahulu dengan dibuat persamaan H per S sama dengan sin theta. S sama dengan H per sin theta sama dengan 100 bagi 0,6. Masing-masing dikali 5, maka menjadi 500 per 3. Lalu dilanjut mencari FK. Delta F Y sama dengan 0. N min W cos theta sama dengan 0. N sama dengan W cos theta sama dengan 600 kali 0,8 sama dengan 480. Maka FK sama dengan μK kali N sama dengan 0,1 kali 480 sama dengan 48 Newton. Lalu MGH min FK kali S sama dengan setengah MV2 kuadrat. FGH 600 kali 100 min 48 kali 500 per 3 sama dengan setengah kali 60 V2 kuadrat. 60 didapatkan dari berat, karena berat sama dengan massa kali gravitasi, maka 600 dibagi 10 sama dengan didapatkan M nya 60 kg. Lalu 3 dicoret-coret dengan 48 didapatkan hasilnya 16. Lalu dikali seluruhannya menjadi 60.000 min 8.000 sama dengan 30 V2 kuadrat. Jadi 52.000 sama dengan 30 V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 52.000 dibagi 30. Nolnya dicoret sama dengan 5.200 dibagi 3. V2 di akar 5.200 bagi 3, maka hasilnya mendekati 41,63 meter per sekon.
Untuk yang C, panjang penekanan yang terjadi pada alat pengaman karet ketika mahasiswa berhenti. Maka yang terjadi perubahan dari energi kinetik ke gas. Dapatkan EM2 sama dengan EM3. Setengah MV kuadrat sama dengan setengah KX kuadrat. K didapat dari F sama dengan 2000 X Newton. Karena F sama dengan KX, maka K sama dengan 2000. Setengah habis dibagi, saling membagi, maka M 60 kali 5200 per 3 sama dengan 2000 kali X kuadrat. Dapatkan 104.000 sama dengan 2000 kali X kuadrat. Lalu nolnya coret-coret, X kuadrat sama dengan 104 per 2 sama dengan 52. X akar 52, maka hasilnya mendekati 7,211 meter. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.